Oke, selamat datang di tutorial kustomasi untuk Ubuntu dasar dan sederhana. Perkenalkan, nama saya Anissa Zaskia Putri dari Sistem Informasi ITS Surabaya. Oke, saat ini saya ingin menjelaskan kepada Anda beberapa kustomisasi Ubuntu yang paling sederhana dan paling mudah untuk mempercantik desktop Ubuntu Anda. Oke, langsung aja yang pertama. Saya ingin menghilangkan ini panel yang di sebelah kiri. Ini jadi auto hide panel sebelah kiri. Biasanya kalau di Windows di bawah kan ya. Ini nih saya mau menghilangkan yang di sebelah kiri. Bagaimana caranya? Saya buka sistem settings. Ini saya buka appearance. Nah, di sini di behavior tinggal turn on. Nah, auto, nanti dia bakalan ke hide sendiri. Oke, selanjutnya ini adalah tampilan dasar dari Ubuntu ya. Nah, yang seperti ini tampilan dasar dari Ubuntu. Jadi saya ingin mengganti tampilannya itu backgroundnya dengan milik saya sendiri. Gimana caranya? Tinggal menambahkan gambar Anda di tanda tambah sini, kemudian pilih gambar yang Anda mau, jangan lupa tempatnya di mana, tinggal open. Nah, sekarang sudah terganti. Saya juga bisa mengganti temanya ya. Ini kan tema dari sananya Ubuntu. Saya bisa ganti temanya. Nah, ini saya sudah mendownload Genome Tweak Tool. Nah, Genome Tweak Tool itu apa? Genome Tweak Tool itu adalah sebuah aplikasi. Isinya bisa merubah-rubah tema, bisa merubah font, bahkan icon. Gimana caranya? Tinggal buka terminal. Ya. Jangan lupa login sebagai root. Oke, tinggal apt get install Genome Tweak Tool. Oke, ini karena saya sudah mendownloadnya, jadi dia akan muncul seperti ini. Nah, tadi kan saya bilang Genome Tweak Tool itu juga ada hubungannya dengan font. Juga bisa mengganti temanya dengan tema-tema lain, bahkan juga bisa mengganti kursor. Gimana caranya? Tinggal buka advanced setting. Oh ya, sekedar informasi, versi yang saya gunakan adalah versi 12 Ubuntu 12.04. Oke, ini dia advanced settingnya. Desktop, font, cell extension, theme, dan Windows. Jadi ada theme ya, ini untuk perkembangan theme yang tadi, temanya ada Aging Gorilla kan, ada Atlanta, macam-macam. Ini ada pilih nih, banyak, ada Metabox, Exco. Tergantung pilihan Anda masing-masing. Kalau saya lebih prefer ke yang Radiance ini, yang warna putih. Nah, ikan yang terganti hanya yang ini aja ya, yang di sini. Saya juga mau mengganti yang atasnya. Bagaimana caranya? Ini adalah yang ini. Pilih yang GTK plus time ini. Saya juga mengganti dia jadi Radiance. Nah, tergantilah sudah. Nah, icon yang di atas ini juga saya pengen ganti. Bagaimana caranya? Juga ada di sini, ada icon theme. Yang paling default adalah Genome, terus ini ada banyak, ada LO color, login icons. Nih, saya pilih yang ini. Low contrast. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya eye color. Nah, ini berubah-berubah kan iconnya yang di atas. Nah, ini. Nah, itu juga kelihatan sekali perbedaannya. Nah, juga ada yang seperti ini. Jadi saya pilih yang ini aja ya, yang Humanity. Terus untuk font sendiri. Nah, font sini juga bisa diganti-ganti. Ini default dari Ubuntu-nya adalah segini ya. Ini sebenarnya ukurannya adalah 11.
saya mau ganti jadi ini Purisa. Dan tergantilah semuanya fontnya, termasuk yang di sebelah, yang di atas ya, yang default fontnya yang di sini juga terganti. Dokumen fontnya nggak usah diganti ya, mungkin nggak terlalu kelihatan. Yang monospace font saya juga samakan ya, namanya Purisa. Oke, kita select. Nah, lihat perbedaannya di sini di terminal. Tuh, terminalnya sekarang sudah ganti fontnya. Oke. Window title-nya juga di sini, yang advanced setting tulisan di sini itu juga kita bisa ganti, sama disesuaikan ya. Kita pakai yang ini. Oke, sekarang seluruh fontnya sudah terganti. Jadi tadi sudah mengcustomize auto height-nya yang di sebelah sini. Terus temanya sudah saya ganti menjadi Radiance. Fontnya juga saya sudah ganti jadi Purisa, dominasi Purisa. Background juga saya udah ganti, nah seperti yang saya mau, pink polka. Terus selanjutnya tadi icon ya, udah ya, icon yang di atas ini. Terus kalau mau ganti icon yang di folder bisa atau enggak? Bisa banget. Gimana caranya? Kita close dulu advanced settingnya. Nah, yang di sebelah sini ini sebenarnya adalah folder. Nah, ini adalah sebuah folder, sebuah directory ya, tapi iconnya bukan icon biasa. Gimana caranya? Tinggal klik kanan, properties, klik yang di sini. Nah, mau pilih gambar apa untuk menjadi icon misalnya. Saya pilih yang mana ya? Samain gimana? Nah, ini jadi sama ya, jadi gak terlalu kentara. Saya balikin lagi ke yang tadi. Nah, yang ini open. Oke, udah ganti. Jadi mengganti icon dari folder sendiri itu mudah sekali. Jadi sudah yang icon terlihat bahwa desktop Ubuntu saya terlihat biasa, terlihat kosong, terlihat tidak ada apa-apanya. Nah, kalau di Windows seperti ini ada widget. Apakah di Ubuntu ada widget? Ya, jelas sekali ada. Bagaimana cara menginstal widget di Ubuntu? Jadi pertama-tama kan masuk ke terminal ya. Caranya menginstal widget itu apt get install. Nah, widget itu namanya adalah ini, Screenlets. Jadi tinggal apt get install Screenlets, atau juga bisa lewat Ubuntu Software Center. Nah, ini dia. Ini klik Ubuntu Software Center, tinggal di search Screenlets. Nah, ini dia. Klik, nanti di sebelah kanan biasanya ada tombol install, tapi karena saya sudah menginstal jadi tidak ada. Oke, sekarang tinggal explore apa aja isi dari Screenlets itu sendiri. Ya, explore, buka Screenlets. Nah, Screenlets ini ada banyak banget ya, sama seperti widget yang ada di Windows, mirip. Ini ada Lipik, ini adalah Notes ya. Lipik itu adalah Notes, jadi saya klik Lipik terus launch add. Nah, terbuka udah. Ini banyak temanya, tinggal dipilih sesuka hati, klik kanan di sini. Nah, ini ada theme. Nah, ini ada banyak banget temanya. Size-nya juga bisa disesuaikan. Terus setelah Lipik juga ada kalkulator. Nggak sama seluruh caranya sama. Nah, ini dia kalkulatornya. Ini juga ada temanya, ada dua temanya, ada default theme dan clear dark. Nah, yang saya pakai adalah clear dark. Kalau defaultnya sama seperti Mac, di dashboardnya Mac juga kalkulatornya bentuknya seperti ini. Oke, nah
ada satu yang menarik ya di widget yang ada di Ubuntu, itu adalah flower. Jadi kita buka ya, coba launch add. Nah ini dia, ada 2 pot kosong di sini. Jadi flowernya itu sama seperti kita main gitu ya, kan sekarang lagi hits main-main yang merawat tanaman, merawat binatang peliharaan. Ini juga ada ternyata di Ubuntu, kita bisa merawat bunga. Jadi sehari hanya boleh memberi air sekali per potnya, tidak boleh lebih karena nanti bunganya akan mati. Itu sangat menyenangkan sekali ya untuk desktop, mungkin lagi bosan atau gimana, jangan lupa ngasih air ke bunganya, itu kan menarik sekali. Oke, widget sudah. Selanjutnya saya ingin membuat tampilan saya ini seperti Mac. Jadi ya, Mac itu kan terkenal banget ada docknya di bawah sini. Nah gimana caranya? Ubuntu juga punya, namanya adalah Doki. Doki ini gampang banget didapetinnya. Oke, ganti dulu ininya. Bisa lewat terminal sama apt-get install Doki. Tinggal enter. Nah, karena saya sudah punya Doki, jadi tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalnya nggak ada Doki, nanti tinggal ikutin petunjuknya aja. Setelah selesai, setelah selesai nanti akan ada di sini temanya, di sini di dash home Doki, tinggal dibuka. Tereng, Doki sudah ada di bawah sini. Nah, Doki sendiri juga bisa di customize ya. Tinggal buka yang ini, Doki. Ini pinggir sini, Doki. Nah, ini temanya bisa diganti-ganti. Terus ini bisa di fade on hide. Coba ya, auto hide-nya. Terus icon size-nya bisa digedein, mau gimana nih, ini yang paling besar. Terus bisa juga kecil banget ya. Kita sesuaiin aja ukurannya sama seperti Mac ya. Terus ini zoomnya juga bisa dikecilin. Nah, ini juga bisa dibikin kayak toolbarnya di Windows, diketik panel mode atau pakai yang 3D. Ini yang saya pakai adalah 3D. Kalau nggak 3D hasilnya seperti ini. Nah, gitu. Terus ini juga ada docklets. Docklets ini bisa insert ya di sini. Ini yang saya pakai adalah Trash dan Gmail. Sebenarnya saya juga pakai battery monitor. Hanya saja saya sudah tidak mau pakai baterai, jadi nggak ada baterai monitornya. Biasanya di sini nanti ada berapa menit lagi waktu yang tersisa untuk ngecas atau tersisa hidupnya gimana baterainya gitu. Oke, itu sekian untuk Doki ya. Nah, ini Dokinya tadi kan di auto hide ya, jadi kalau nggak ada kursor, nggak ada mouse yang di sini, maka Dokinya nggak muncul. Oke, itu kan nggak kelihatan berarti ya Dokinya, nggak asik ya. Kita pakai yang ini aja. Oke, udah. Nah, sama seperti Windows, Mac kan jadinya. Nih, thread. Oke. Sekarang tadi kan sudah Doki ya. Udah widget. Doki itu yang dock dan widget itu yang tadi. Coba. Nah, ini dia. Nah, ini dia widget. Nah, dari tadi kan banyak yang mengganggu gitu, yang seperti ini. Nah, itu. Atau yang seperti ini. Nah, itu sebenarnya apa sih? Kok kadang mengganggu, kadang itu juga bisa bikin Ubuntu kita jadi terlihat lebih menarik, lebih cantik. Itu aplikasinya namanya adalah Compiz. Bagaimana cara mendapatkan Compiz? Jadi sama lewat terminal, apt-get install. Oh ya, sebelumnya harus login sebagai root dulu ya. Kalau misalnya nggak login sebagai root, di depan apt-get ditambahkan sudo untuk masuk sebagai root.
Oke, ini apt-get install Compiz, enter. Nah, ini saya sudah menginstal Compiz sebelumnya, jadi Compiznya tidak menginstal ya. Nah, jadi setelah install di terminal, Compiz ini juga bisa, setelah install di terminal kita juga harus menginstal Compiz di sini. Mana ya? Jadi ribet. Nah, ini. Bentar ya. Ini terlalu ini ya, Compiznya terlalu mengganggu. Kita bisa buka ininya, custom settingnya, untuk memunculkan kembali auto hide-nya biar nggak susah, biar nggak terganggu. Nah, jadi kita buka Ubuntu Software Center. Setelah kita buka Ubuntu Software Center, nah itu kita install seluruh paket Compiz yang ada. Nah, ini Compiz tadi udah kita download. Kita juga download Compiz Fusion Icon dan Compiz Config Setting Manager. Nah, yang paling penting adalah Compiz Config Setting Manager-nya itu sendiri, karena di situ kita bisa mengatur keseluruhan konfigurasi dari Compiz itu sendiri. Oh, nih lihat ya, sudah bergoyang-goyang seperti ini. Nah, itu juga efek dari Compiz. Efek apa itu namanya? Jadi, ya di sini ya ada banyak efeknya dari Compiz itu sendiri. Animation, lihat tadi animation ya. Nah, ini tadi saya ketika saya membuka sebuah gini ya, membuka sebuah program atau aplikasi, itu juga ada animasinya. Jadi seperti ini. Nah, gitu ada animasinya ya. Mungkin home folder misalnya. Nah, itu seperti aplikasi muncul gitu ya. Itu namanya ada glide. Bagaimana cara mengaturnya? Tinggal klik 2 kali dan pilih efek yang akan ditimbulkannya. Misalnya apa ya? Wait, ini aja. Oke, close animation sama, ini tinggal diklik 2 kali, pilih efek yang Anda inginkan. Minimize animation juga sama. Semuanya sama caranya. Mudah sekali kan? Terus ini ada efek setting macam-macam. Yang saya pakai hanya 3 itu. Nah, terus di sini ada water effect. Nah, water effect ini menimbulkan efek air di desktop Anda. Misalnya gini, F9. Coba kontrol. Nah, gitu. Seperti ada efek hujan ya kan. Nah, saya juga bisa menimbulkan efek airnya itu berhenti. Nah, tuh jadi swipe, jadi ke jadi hujannya itu ceritanya di lap gitu ya. Ini kan lucu banget. Oke, ini selesai ya. Jadi kayak hujan-hujan gitu kan, lucu banget. Terus udah, kita tinggal back. Kalau mau nggak adain water effect-nya, tinggal dicentang. Tinggal dicentang. Kalau mau lagi tinggal dicentang lagi. Terus ini yang tadi yang ada gini-giniannya. Nah, itu namanya adalah efek wobbly. Gini. Ini kalau itu. Jadi elastis ya. Ini itu namanya efeknya wobbly. Ada fading windows juga. Nah, ini fade in windows when map and fade out windows when unmapped gitu. Jadi kayak fade, jadi apa ya, berputar-putar gitu. Terus ini juga ada, nah ini ada expo di desktop, ini juga bisa rotate cube yang dari tadi bikin repot ya kelihatannya.
Ya, ini ada apa namanya, desktop cube. Coba. Ada desktop cube. Mungkin kita bisa ganti, ini juga kita bisa ganti ya. Kalau mau unfold atau gimana, kan tadi pakai control alt primary down gitu ya. Mungkin bisa ganti pakai shift mungkin, atau jadi ganti primary shift alt down gitu kan, atau primary alt down aja gitu, terserah gimana aja, itu diatur sendiri shortcutnya sesuka hati anda sendiri. Rotate cube tadi, nah yang seperti itu namanya rotate cube. Nah, rotate cube tadi kan itu berdasarkan pointer ya, jadi pointer gerak kemana, nah bergeraklah juga sih desktopnya. Jadi kita bisa pakai edge flip move ya, jadi nggak repot sama pointernya bagaimana. Ini contoh-contohnya. Terus tadi water effect-nya udah di. Nah, ini ada expo key, coba kita kan super S. Nah, ini yang namanya expo. Jadi kayak gitu ya tampilannya expo. Klik lagi. Nah, kembali lagi. Tadi super S ini, super ini di dalam Ubuntu itu di antara tombol Fn dan Alt itu adalah super. Saya gambar Windows gitu ya, itu super. Terus apalagi ya? Ada banyak banget ya di sini. Kalau mau dilihat, kalau mau dieksplor satu-satu itu bisa memakan waktu yang cukup lama. Ini dikustomisasi desktop Anda sesuai dengan keinginan Anda saja. Ini untuk Ubuntu yang 12.04 hanya segini, bisa juga di install mungkin. Kalau di Ubuntu 10.04 bisa ada efek api gitu di dalam kursornya, jadi lebih wah gitu ya. Tapi untuk saya memilih untuk kustomisasi Ubuntunya hanya sekedar ini saja. Oke, sekian dari saya tentang kustomisasi Ubuntu dasar dan sederhana. Semoga saja yang saya jelaskan bisa membantu cukup banyak, dan jangan beranggapan bahwa Ubuntu susah, karena Ubuntu itu sangat gampang sekali mengkustomisasinya dan membuat dia menjadi tampil lebih cantik lagi dan lebih enak lagi digunakan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya.